Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septidela Sandai, mahasiswa Profesi Keperawatan Stikes Surya Global Yogyakarta. Di video kali ini saya akan melakukan pendidikan kesehatan terkait memandikan bayi kepada ibu primipara atau ibu yang baru pertama kali memiliki anak. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas tase maternitas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Ibu, perkenalan sebelumnya, di sini saya Prawadela ya Ibu, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin. Hari ini kita akan memberikan pendidikan kesehatan terkait memandikan bayi seperti itu. Nanti pendidikan kesehatan ini akan saya lakukan sekitar 15-20 menit. Di materi pendidikan kesehatan ini saya akan menjelaskan tentang apa itu memandikan bayi, manfaatnya apa, terus juga hal-hal apa aja yang perlu kita perhatikan dan waktunya kapan aja untuk memandikan bayi seperti itu. Oke, Bu? Iya. Sebelum kita memulai materi pada hari ini, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ya, sekarang kita akan menjelaskan secara teori terlebih dahulu ya Bu, apa sih itu memandikan bayi seperti itu ya. Jadi menurut teori memandikan bayi itu adalah membersihkan tubuh bayi dengan cara menyiram atau merendam ke dalam air secara berurutan. Nah, jadi memandikan bayi ini Bu ada urutannya juga gitu. Kenapa harus berurutan? Karena agar bayinya itu tidak kedinginan. Kalau kelamaan mandi kan nanti kedinginan ya. Jadi harus ada urut-urutannya gitu. Itu adalah pengertian singkatnya memandikan bayi itu apa. Kemudian manfaatnya apa sih untuk memandikan bayi? Yang pertama itu adalah untuk memberikan rasa nyaman. Nah, jadi sama seperti kita orang dewasa, kalau kita mandi juga rasanya kan nyaman. Nah, itu juga yang dirasakan oleh bayi seperti itu. Selanjutnya membuat bayi tetap wangi dan bersih. Nah, kita juga kalau habis mandi kan wangi dan bersih. Ini juga kalau bayi kita wangi, bayi kita bersih, itu akan membuat orang yang ngomong, mungkin neneknya, mungkin ayahnya juga senang gitu ya, atau siapalah yang ngomong jadi senang karena bayinya wangi dan juga bersih gitu. Selanjutnya adalah mengurangi resiko terjadinya infeksi. Nah, karena sekarang nih lagi musim corona ya. Musim corona jadi banyak banget orang cuci tangan gitu. Kalau bayi kan nggak bisa ya Bu cuci tangan sendiri. Nah, makanya peran kita sebagai orang tua adalah dengan cara memandikan bayi. Nah, memandikan bayi ini adalah cara kita membantu bayi kita untuk terhindar dari infeksi. Bisa infeksi karena corona mungkin, atau juga karena yang lain-lainnya seperti itu. Karena kalau bayi ini kan rentan sekali terkena penyakit seperti itu. Selanjutnya adalah sebelum mandi juga membuat bayi menjadi rileks kayak gitu, dan tidurnya menjadi lebih nyaman. Jadi sama juga seperti kita orang dewasa ya Bu, kalau kita mandi juga akan menjadi rileks dan nyaman juga kalau mau istirahat atau tidur atau sepertinya. Seperti itu juga dengan bayi. Dan terakhir adalah dengan kita memandikan bayi itu adalah merupakan bentuk perhatian kita dan kasih sayang kita kepada anak bayi kita seperti itu. Nah, itu tadi bentuk dari kasih sayang kita, yaitu salah satu manfaat dari memandikan. Nah, selanjutnya adalah hal-hal apa aja yang perlu diperhatikan dari memandikan bayi. Yang pertama, jangan memaksa bayi. Kalau bayinya nggak mau mandi, lebih baik kita tahan dulu. Kenapa? Nanti kalau kita paksa bayinya mandi itu bakal nangis gitu. Dan juga kalau udah nangis, selanjutnya juga bakal rewel gitu ya. Kan kita sebagai orang tua juga nggak mau bayi kita rewel gitu. Jadi kita jangan memaksa kalau bayinya belum mau mandi. Nah, selain itu juga hal yang lainnya harus diperhatikan adalah hindari mandi setelah makan gitu. Jadi jangan pas habis makan langsung mandi. Kalau bisa mandinya setelah 1 jam mungkin setelah makan, itu baru kita mandikan. Kenapa? Karena takutnya nanti muntah begitu ya. Jadi alangkah lebih baiknya kalau sebelum mandi itu jangan makan dulu. Yang selanjutnya adalah, nah ini juga, jangan ninggalkan bayi sendirian di dalam bak mandi. Meskipun bak mandi airnya nggak seberapa, tapi resiko tenggelam bayi juga tinggi. Apalagi bayi kan juga nggak tahu ya gerak-gerak seperti apa gitu. Nah, yang selanjutnya adalah
Jangan memandikan bayi terlalu lama nih, seperti saya bilang di awal tadi, bayi itu kan rentan gitu. Jangan terlalu memandikan bayi lama-lama, karena kita juga orang dewasa kalau terlalu lama berendam, kulit juga jadi pucat-pucat. Nah, sedangkan selain itu, bayi juga kalau terlalu lama mandi juga bisa ditakutnya selain mengkerut itu tadi, bayi juga jadi hipotermi. Nah, padahal bayi ini perlu banget dijaga kehangatan tubuhnya. Hipotermi itu apa? Hipotermi itu kedinginan gitu. Nah, ini juga penting nih, Bu, yaitu memastikan air mandi bayi itu hangatnya pas. Jadi hangatnya pas itu seberapa? Yaitu dari 27 sampai 30 derajat Celcius. Nah, itu kita dari mana kita bisa tahu hangatnya segitu? Kita bisa pakai termometer. Nih, termometer ya. Untuk kita celupkan ke air, kita lihat berapa suhunya. Nah, suhu yang paling baik itu adalah 27 sampai 30 derajat Celcius. Tapi kalau untuk bayi yang masih mingguan atau baru lahir sampai berusia 1 bulan, itu kalau bisa derajat airnya 30 derajat Celcius itu lebih baik karena lebih hangat begitu ya. Bayi itu butuh sekali kehangatan. Terus kalau nanti sudah semakin beranjak bulan, itu bisa dikurangi bertahap. Dan yang paling penting juga, jangan memandikan bayi dalam keadaan demam. Nah, kapan kita tahu bayi kita demam? Di saat suhu tubuh bayi itu di atas 37,5 derajat Celcius. Dari mana kita tahu? Sama, pakai termometer. Ini alat pengukur suhu, kalau bahasa medisnya namanya termometer. Nah, suhu tubuh normal manusia itu dari 36 sampai 37,5 derajat Celcius ya, Bu. Seperti itu. Nah, untuk materi yang selanjutnya adalah kapan waktu yang tepat memandikan bayi. Yang pertama yang seperti saya bilang tadi, yaitu adalah sebelum makan atau sesudah makan, tapi di jarak antara 1 jam setelah makan misalnya. Nah, itu baru kita mandikan. Jadi nggak langsung makan langsung kita mandikan begitu, nggak seperti itu ya, Bu. Terus juga memandikan bayi ini kan harusnya adalah saat-saat yang menyenangkan, saat kita mengikat perasaan kita, mengikat batin dengan anak kita begitu ya, Bu ya. Jadi seharusnya kalau di saat memandikan bayi itu ibu meluangkan waktu dan tidak tergesa-gesa gitu. Kalau misalnya ibu pada saat keadaan lagi capek atau seperti apa, diusahakan mungkin bersantai dulu, Bu, bersantai dulu, tenangkan situasi dulu, nah baru mandikan anak. Terus juga memandikan bayi itu tadi seperti yang saya ulang berkali-kali juga, bayi itu butuh kehangatan. Jadi kalau bisa memandikannya itu jangan di ruang terbuka yang banyak angin-angin gitu. Kalau bisa di ruang tertutup yang minim udara, jadi nggak banyak angin-anginnya, jadi suhu tubuh dan suhu ruangannya itu terjaga. Tahu dulu alat-alat apa saja yang kita perlukan untuk memandikan bayi. Yang pertama itu ada kom dengan kapas atau kasa, bisa juga pakai kasa. Terus juga ada alkohol, ada minyak telon atau minyak kayu putih, juga bisa dengan minyak apa saja yang menghangatkan ya. Yang penting jangan yang aneh-aneh, khusus untuk bayi. Terus juga minyak bukan minyak tapi sabun mandi dan sampo bayi. Terus juga ada waslap atau handuk kecil dan kain, atau kalau nggak ada waslap bisa pakai kain apa aja, yang penting lembut teksturnya. Terus juga ada handuk, kita perlu 2 handuk ya. Yang pertama handuk basah, yang kedua handuk kering. Nah, untuk seperti popok, baju bayi, dan lain sebagainya itu kita siapkan terlebih dahulu. Jadi di saat kita sudah selesai memandikan bayi, bisa langsung kita pakaikan seperti itu. Nah, kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara memandikan bayi ya, Bu. Yang pertama, sebelum kita memandikan bayi, kita buka dulu semua pakaian bayi, kemudian kita selubungi seperti ini, biar bayinya nggak kedinginan. Nah, yang pertama kita bersihkan itu adalah daerah wajah, yaitu matanya terlebih dahulu. Nah, kita bisa membersihkan mata bayi ini atau daerah wajah ini dengan kapas. Nah, kapas seperti ini. Kenapa? Karena ini lembut ya, jadi tidak melukai area-area wajah si bayi seperti itu. Yang mana kulit wajah itu biasanya lebih lembut daripada kulit-kulit yang lain. Caranya bagaimana? Kapas ini kita celupkan ke air hangat, kemudian kita peras, jangan terlalu kering. Kita membersihkan mata bayi itu adalah dari dalam keluar seperti ini.
Kalau sudah bagian sini kita gunakan untuk membersihkan yang kanan, yang kiri jangan bagian sini lagi, kita ganti bagian yang sebelah sini atau ganti kapas baru. Sama caranya, membersihkannya dari dari dalam keluar. Seperti ini. Nah, untungnya selanjutnya dengan kapas baru, anggap saja ini kapas baru ya. Kita bersihkan daerah hidung, caranya itu adalah dengan menggulungnya seperti ini. Kalau bisa lebih kecil lagi, ini kegedean. Ini hidungnya udah gak ada. Nah, ini kita bersihkan lubang-lubang hidungnya. Sama ya, dicelupkan ke air hangat, diperas. Kita bersihkan ke lubang hidungnya, jangan terlalu dalam. Kita putar. Kalau sudah, ganti kapasnya ke lubang hidung yang satunya lagi. Sama, kita buat seperti ini juga kalau untuk membersihkan kupingnya. Kita bikin bulatan kayak gini, kita taruh di air hangat, terus kita peras dan kita bersihkan kuping-kupingnya dengan satu kuping satu kapas gitu. Selanjutnya kita membersihkan mukanya. Nah, membersihkan mukanya itu yang pertama bisa dengan ini namanya waslap atau anduk kecil atau kain apapun yang lembut seperti ini. Kain yang lembut seperti ini. Ini kita masukkan ke air hangat, kita peras lalu kita bersihkan wajah. Caranya yaitu dengan yang pertama-tama itu membersihkan area dahi, kemudian pipinya, kemudian bawah leher atau lehernya. Nah, seperti ini baru pelan-pelan kita bersihkan daerah tengahnya gitu. Pelan-pelan aja, jangan seperti ini ya Bu ya. Ya tidak seperti itu, tapi pelan-pelan kita bersihkan area depannya. Nah, seperti ini. Untuk membersihkan rambut, kita yang pertama kita ganti posisi, tangan kiri kita ini memegang tengkuknya seperti ini. Kemudian di depan sini adalah bak mandinya, anggap saja begitu. Lalu kita gini, dengan tangan yang kanan kita guyur air seperti ini. Hati-hati jangan sampai kena mata. Kalau sudah agak basah baru kita berikan shampoo, gitu ya. Kalau sudah kita berikan shampoo baru kita gosok. Hati-hati, ini juga bisa diberi pijat-pijatan ringan seperti itu, kepala bayi. Nah, baru kita bersihkan lagi, guyur lagi dengan air. Kalau sudah shampoo, kita bisa nih untuk selanjutnya membersihkan badannya. Caranya kita buka, kita pakai waslap, kita celupkan lagi ke air hangat. Nah, kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara memandikan bayi ya Ibu. Yang pertama, sebelum kita memandikan bayi, kita buka dulu semua pakaian bayi, kemudian kita selubungi seperti ini, biar bayinya nggak kedinginan. Nah, yang pertama kita bersihkan itu adalah daerah wajah, yaitu matanya terlebih dahulu. Nah, kita bisa membersihkan mata bayi ini atau daerah wajah ini dengan kapas. Nah, kapas seperti ini. Kenapa? Karena ini lembut ya, jadi tidak melukai area-area wajah si bayi seperti itu. Yang mana kulit wajah itu biasanya lebih lembut daripada kulit-kulit yang lain. Caranya bagaimana? Kapas ini kita celupkan ke air hangat, kemudian kita peras, jangan terlalu kering. Kita membersihkan mata bayi itu adalah dari dalam keluar seperti ini. Kalau sudah bagian sini kita gunakan untuk membersihkan yang kanan, yang kiri jangan bagian sini lagi, kita ganti bagian yang sebelah sini atau ganti kapas baru. Sama caranya, membersihkannya dari dalam keluar seperti ini. Nah, untungnya selanjutnya dengan kapas baru, anggap saja ini kapas baru ya. Kita bersihkan daerah hidung, caranya itu adalah dengan menggulungnya seperti ini. Kalau bisa lebih kecil lagi, ini kegedean. Ini hidungnya udah gak ada. Nah, ini kita bersihkan lubang-lubang hidungnya. Sama ya, dicelupkan ke air hangat, diperas. Kita bersihkan ke lubang hidungnya, jangan terlalu dalam. Kita putar. Kalau sudah, ganti kapasnya ke lubang hidung yang satunya lagi. Sama, kita buat seperti ini juga kalau untuk membersihkan kupingnya. Kita bikin bulatan kayak gini, kita taruh di air hangat, terus kita peras dan kita bersihkan kuping-kupingnya dengan satu kuping satu kapas gitu. Selanjutnya kita membersihkan mukanya. Nah, membersihkan mukanya itu yang pertama bisa dengan ini namanya waslap atau anduk kecil atau kain apapun yang lembut seperti ini. Kain yang lembut seperti ini. Ini kita masukkan ke air hangat, kita peras lalu kita bersihkan wajah. Caranya yaitu dengan
Yang pertama-tama itu membersihkan area dahi, kemudian pipinya, kemudian bawah leher atau lehernya. Nah, seperti ini. Baru pelan-pelan kita bersihkan daerah tengahnya gitu. Pelan-pelan aja, jangan seperti ini ya Bu ya. Ya tidak seperti itu, tapi pelan-pelan kita bersihkan area depannya. Nah, seperti ini. Untuk membersihkan rambut, kita yang pertama kita ganti posisi, tangan kiri kita ini memegang tengkuknya seperti ini. Kemudian di depan sini adalah bak mandinya, anggap saja begitu. Lalu kita gini, dengan tangan yang kanan kita guyur air seperti ini. Hati-hati jangan sampai kena mata. Kalau sudah agak basah baru kita berikan shampoo gitu ya. Kalau sudah kita berikan shampoo baru kita gosok. Hati-hati, ini juga bisa diberi pijat-pijatan ringan seperti itu kepala bayi. Nah, baru kita bersihkan lagi, guyur lagi dengan air. Kalau sudah sampo, kita bisa nih untuk selanjutnya membersihkan badannya. Caranya kita buka, kita pakai waslap, kita celupkan lagi ke air hangat. Kita kasih sedikit sabun, kemudian tangan kita seperti ini. Kemudian kita basuh badannya, sela-sela ketek, terus selangkangannya. Kalau sudah, baru kita lepas kulitnya, kita masukkan ke dalam air. Nah, baru kita bilas-bilas ya Bu, misalnya ini anggap aja ada airnya gitu, kita bilas-bilas. Kalau kita membersihkan bagian belakangnya, itu caranya kita pegang tengkuknya, terus kita gitu ya. Baru kita sabun, pakai sabun belakangnya. Kalau bisa tangannya itu di dada seperti ini, bukan di leher. Nanti takutnya kecekik, jadi di dada seperti ini. Baru kita bilas-bilas, sabun-sabun belakangnya seperti itu, pantatnya. Nah, untuk membersihkan daerah kelamin, ini yang terakhir. Daerah kelaminnya itu caranya dengan menggunakan kapas, sama kayak tadi, dengan menggunakan kapas. Kalau dia perempuan, cara bersihkannya dari bawah ke atas ini. Satu kali usap, satu kali ini kapas. Nah, kalau dia laki-laki, caranya itu adalah kapasnya ini kita buntel ke penisnya itu, terus kita tarik ke atas, tapi jangan kuat-kuat, pelan-pelan aja seperti itu. Nah, kalau sudah kita bersihkan bagian belakangnya, kita bersihkan lagi bagian depannya. Kita bisa memandikan bayi ini, biarkan seperti ini 1-3 menit, jangan terlalu lama juga, takutnya kedinginan. Biarkan mandinya si bayi bermain-main dengan air dulu. Tapi kalau masih baru lahir kayak 1 bulan atau mingguan, lebih baik lebih cepat diangkat, lebih baik ya Bu ya. Kemudian baru kita angkat. Nah, setelah kita angkat, bisa kita taruh di handuk yang nggak basah ya Bu, yang hangat. Terus kita baru kita ganti popoknya, kita pakaikan baju, kita pakaikan minyak telon atau minyak kayu putih juga bisa. Nah, untuk baiklah Bu, kalau tidak ada yang bertanya maka saya yang bertanya. Coba dijelaskan disebutkan 2 aja manfaat dari memandikan bayi, apa aja Bu? Supaya biar nyaman, bersih. Iya, supaya nyaman, bersih gitu ya Bu ya. Terus juga untuk mengurangi infeksi tadi ya Bu ya. Terus juga untuk agar rileks dan merupakan bentuk kasih sayang kita kepada anak kita. Yang selanjutnya, jangan memaksakan bayi untuk mandi karena bayi akan nangis dan jadinya nanti malah rewel ya Bu ya. Dan yang selanjutnya juga, mandikan bayinya jangan terlalu lama, takutnya nanti kedinginan atau hipotermi. Terus juga pastikan air mandinya hangat. Berapa tadi Bu derajatnya? 27 sampai 30. Iya, pintar sekali. 27 sampai 30 derajat ya Bu. Yang terakhir, jangan mandikan bayi di saat bayi demam gitu. Waktu memandikan bayi tadi kapan aja Bu? Sebelum makan atau setelah makan, tapi ditunggu sekitar 1 jam. Iya. Terus juga memandikan bayinya itu jangan di ruang terbuka yang banyak angin, karena apa Bu? Nanti takutnya iya, benar sekali. Mandikan bayinya tadi 2 kali sehari ya Bu ya. Jam berapa aja Bu? Jam 10 pagi, kalau sore jam 5. Benar sekali. Tentang memandikan bayi yang sudah saya jelaskan dan saya peragakan, bagus sekali. Ibu juga sudah
mengerti gitu, sudah bisa menjawab pertanyaan juga tadi dan juga sudah mau bertanya. Terima kasih juga Ibu sudah datang hari ini tepat waktu dan memenuhi janji kita yang kemarin-kemarin. Sebelum saya mengakhiri pertemuan kali ini, saya memohon maaf apabila banyak kekurangan dan banyak kesalahan. Sebelum kita bubar, kita berdoa dulu. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.